Bisnis itu bisa dibagi dua, ada yang namanya produk, ada yang namanya service, gitu ya. Di marketingnya ternyata berbeda, ada namanya produk marketing, ada namanya service marketing. Halo, saya Ignatius Untung, selamat datang di marketing. Jadi teman-teman pasti pernah dengar istilah service marketing ya. Ada juga yang berpikir gitu, kenapa harus ada service marketing ya? Kenapa nggak disamain aja, kan intinya sama-sama juga ya. Banyak hal yang beda memang antara service dan produk gitu ya. Tapi sebelum kita lebih dalam lagi, kita harus ngerti dulu beda dan contohnya. Kalau kita ngomongin soal produk itu bisa dipegang, bisa di touch and feel. Kita beli kamera, kita bisa pegang. Kita beli HP, kita bisa pegang. Oh, ini kayak gini. Produk itu diciptakan di pabrik gitu ya. Makanya contoh itu tadi, mobil, motor, rumah, gadget, baju gitu ya. Sebelum kita datang, produknya udah dibikin. Kecuali rumah ya, kalau rumah kan ini ya. Tapi artinya dibuatnya tidak bersama dengan konsumen, dibuatnya sendirian oleh si produsennya. Nah, kalau service agak berbeda gitu. Pertama nggak selalu bisa dipegang atau nggak bisa di touch and feel. Walaupun sebagian besar nggak bisa ya. Jadi walaupun saya bilang nggak selalu bisa, tapi sebagian besar nggak bisa. Nah, kalau si produk itu dibuat oleh produsen sendirian, kalau service itu dibuatnya bersama-sama sama konsumen. Istilahnya kalau di marketing value co-creation. Jadi di create bareng-bareng. Contohnya apa sih? Dibuat bareng-bareng. Nah, langsung aja kita kasih contoh. Kalau kita ngomongin salon, barbershop, saya sih nggak pernah ke salon ya, tapi kalau kita mau potong rambut gitu kan, ada nggak barangnya? Mana rambutnya? Kan begitu kita datang, saya mau potong rambut, coba kayak apa sih rambutnya? Kan nggak bisa gitu ya. Sebagai yang nanya coba kayak apa rambutnya tuh si hairdressernya, tapi bukan kita sebagai konsumen. Karena yang dibeli adalah jasa memotong rambut kita gitu ya. Kalau udah ada terus tinggal ditempel, itu namanya bukan servis, itu namanya jualan wig gitu ya. Servis mobil juga sama, mobilnya bisa dipegang gitu. Tapi yang dibeli bukan mobilnya. Kalau di servis mobil yang dibeli adalah jasa montirnya gitu kan. Dan jasa itu nggak bisa dipegang. Gitu. Bioskop juga sama. Bioskopnya bisa dipegang, kursinya bisa dipegang, layarnya pun bisa dipegang. Filmnya nggak bisa dipegang gitu ya. Dan lebih jauh lagi cerita yang kita beli itu kan cerita di dalam film itu tadi ya. Itu juga nggak bisa dipegang. Kepingan Blu-ray-nya itu bisa. Jadi amat sangat berbeda gitu. Tapi ada yang abu-abu. Yang abu-abu itu apa? Restoran gitu. Ada yang bilang ini service, ada yang bilang produk gitu. Sebagian besar bilang ini service. Tapi kalau berdasarkan pembagian tadi agak aneh karena restoran makanan bisa dipegang dan yang kita beli makanannya. Dan kalau tadi dibilang bahwa produk itu adalah dibuat bahkan sebelum konsumennya muncul gitu kan, dan tidak dibuat bersama sama konsumen. Makanan kan ya ada makanan yang dibuat nunggu pesanan baru terus habis itu kita bikin. Tapi coba kalau lihat fast food gitu ya, ayam-ayamnya udah ada di belakang sebelum kita datang. Jadi sebenarnya yang begitu bisa dikatakan sebagai produk gitu. Tapi ya itu tadi yang abu-abu ya. Nah, perbedaannya lainnya adalah produk yang kita beli itu kita monopoli gitu kan. Beli HP buat sendirian buat kita, bukan saya beli HP terus habis itu nanti dipinjem. Nah, itu namanya sewa gitu. Mobil juga buat sendiri nggak berbagi, baju juga gitu kan. Nah, sementara servis untuk servis bukan produk ya. Tadi produk, kalau servis itu konsepnya berbagi gitu. Tiket pesawat yang dibeli itu bukan tiketnya, apalagi pesawatnya. Yang dibeli itu layanannya. Ada perusahaan yang beli pesawat, terus habis itu layanannya dibagi-bagi. Kalau kita harus beli pesawat sendirian, kebayang nggak? Bioskop juga sama. Kalau kita harus beli bioskop untuk bisa nonton, nggak mampu gitu. That's why makanya jasa untuk menikmati bioskopnya dan kita bisa berbagi sama konsumen yang lain. Bayangin kalau nggak ada itu tadi servis ya, sehingga semua yang mau kita gunakan harus kita beli pesawat, beli taksi, beli bioskop, beli apapun itu. Nah, itu dia. Jadi memang jualan servis butuh treatment beda karena service marketing pun sering disebut dengan selling the invisible. Ngejual sesuatu yang tidak nampak, yang tidak bisa dirasain gitu ya. Karena jual nggak kelihatan, salon gimana lihatnya gitu kan, sepakat beli dulu baru kelihatan gitu kan. Oh, nih rambutnya jadinya begini setelah dilakukan servisnya. Bioskop juga sama. Bisa nggak? Saya mau nonton tapi saya mau lihat dulu iklannya. Nggak bisa gitu.
Kalau HP kita bisa bilang gitu kan, saya lihat dulu HP-nya, kalau cocok baru saya bayar. Mobil saya test drive dulu, kalau cocok baru saya bayar. Bioskop boleh nggak? Saya nonton dulu 10 menit aja deh gitu kan. Nanti kalau filmnya bagus gitu saya bayar deh. Kan nggak bisa begitu. Servis mobil juga sama. Nah, di service marketing ini karena banyak hal yang yang tidak terlihat, yang tidak bisa dirasakan di depan, makanya ada yang namanya consumer perceived risk. Persepsi akan adanya risiko di benak konsumen. Kenapa nggak consumer risk aja? Kenapa ada perceive-nya? Karena masih persepsi gitu. Persepsi bukan reality, belum jadi reality. Karena apa? Persepsinya karena saya nggak bisa touch and feel. Jadi ada persepsi bahwa ini ada risikonya gitu kan. Gimana nanti kalau udah ke bayar salon ternyata potongan rambutnya jelek. Gimana kalau udah bayar bioskop buat nonton film gitu ya, ternyata filmnya jelek gitu ya, dan lain sebagainya gitu. Jadi nggak bisa touch and feel ini membuat service ini menjadi lebih complicated dan makanya ada consumer perceived risk. Nah, selanjutnya lagi orang mikirnya gimana sih gitu. Orang kan semua orang mikirnya adalah seek pleasure, avoid pain. Dua itu aja yang dicari. Apapun yang kita lakukan dalam hidup nggak bisa dipisahin dari antara kita cari kesenangan atau menghindari hal yang tidak menyenangkan gitu. Pleasure ini contohnya apa? Beli barang bagus, potong rambut berhasil, terbang nyaman dan selamat sampai tujuan gitu ya. Pain itu beli barang ternyata jelek, potong rambut hancur gitu ya. Terbang nggak nyaman, nggak tenang, amit-amit nggak selamat gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, otak selalu cari apapun, otak kita tuh selalu cari apapun untuk bisa menilai gitu kan. Ini kira-kira akan jadi pain atau akan jadi pleasure, potensi pain atau potensi pleasure. Kalau di produk kita melakukan itu dengan touch and feel gitu ya. Kita beli mobil, kita ketok dulu, oh ini bagus nih, kita dudukin gitu kan, kita cobain, bahkan kita test drive, abis itu kita bisa menilai, oh ini potensinya pain sehingga kita beli. Kalau nggak enak, aduh ini kok nggak enak kayaknya di test drive aja tarikannya nggak ada dan sebagainya. Potensinya, kalau enak itu potensi pleasure, kalau nggak enak, wah ini potensi pain nih, tarikannya aja nggak ada gitu kan. Terus nggak deh, makanya kita nggak beli. Kamera juga kita bisa lihat, tes dulu ya, coba lihat, fotonya bagus ya, colornya bagus, gradasinya dan sebagainya. Nah kalau di service semua itu nggak ada gitu loh. Ngelihat apa mau potong rambut terus habis itu gimana ngelihatnya, nggak bisa gitu. Jadi clue-nya itu minimum banget gitu ya. Maka dari itu segala macam treatment yang dilakukan untuk service marketing sebenarnya dilakukan untuk meminimalisir resiko ini dengan cara kasih sesuatu yang bisa diukur sama otak untuk jadi pegangan. Walaupun bukan jaminan ya, tapi pegangan. Dan untuk nyiptain persepsi kualitas bahwa oh ini kualitasnya bagus. Nah, jadi kalau tadi ada consumer perceived risk, ini ada perceived quality. Kalau kita ngomong soal service marketing, itu kan dikembanginnya awalnya kan dari 4P, itu punya produk, terus service marketing itu jadi 7P, ada 3 tambahan di atasnya. Yang pertama itu people, kedua itu proses, ketiga itu physical cues gitu ya. Intinya ketika konsumen punya perceived risk, itu tadi gara-gara nggak bisa touch and feel, sehingga kita harus kasih sesuatu supaya orang bisa bisa ngerasain lah atau bisa menilai. Contoh yang pertama people. People kalau di hotel tuh apa? Kita ngelihat hotel ini bagus apa nggak, lihat dari pegawainya. Coba kalau pegawainya nggak rapi, bellboynya ya nggak karu-karuan, nggak profesional, nggak bersih, kan kita juga khawatir ya. Kita datang ke salon gitu, terus hairdressernya aja rambutnya nggak karu-karuan gitu kan. Terus aduh mau gitu, cukur sama potong rambut sama begitu gitu ya. Terus kita mau naik airline gitu ya, udah beli tiket segala macam, udah mutusin gitu ya. Begitu kita boarding naik pesawat gitu ya. Terus habis itu pilotnya potongannya kayak supir mikrolet, mohon maaf gitu ya. Dengan kemeja kucel, lengan pendek, terus kancing dibuka sampai 3 gitu, nongkrong di bawah sambil main kartu atau main karambol gitu, nungguin pesawat naik gitu kan, nggak mau gitu. Jadi kita menilai dari hal-hal seperti itu. Suka nggak suka kualitas sebuah service nih dinilai dari bagaimana people-nya gitu. Maka dari itu orang-orang front office, orang-orang salesman itu biasanya rapi. Nah selanjutnya kita ngomongin soal proses. Proses ini ada paradoksnya ya, tapi nanti kita bicara basicnya dulu gitu. Jadi kualitas sebuah produk juga dinilai, diukur dari prosesnya. Kalau servis mobil bisa nggak booking dulu, datang langsung belum tentu kebagian, nanti antrinya panjang. Terus habis itu kita mikir, aduh kalau ngurus antrian aja nggak bisa, nanti gimana mau ngurus mobil gitu kan. Nah kita orang-orang Indonesia ini punya banyak contoh dari ribetnya dan kualitas yang ala kadarnya dari berbagai pelayanan masyarakat. Dulu ya, sekarang udah membaik. Mau ngurus KTP susah, harus bolak-balik, ngurus SIM susah, dan lain sebagainya gitu ya. Nah itu tadi prosesnya nggak enak, ketika prosesnya nggak enak, akhirnya habis itu kita pikir ya sudahlah. Makanya orang seneng banget kalau foto di KTP, foto di SIM itu cakep, karena biasanya fotonya itu foto paling jelek lah
dari yang kita punya. Ya karena itu tadi, ya orang servisnya aja ribet gitu ya, antrinya panjang, nggak enak, harus ngeluangin waktu seharian dan sebagainya itu tadi gitu ya. Nah orang akan connecting the dot itu tadi, kalau ininya nggak oke gimana nanti ini gitu ya. Nah tapi paradoksnya apa? Paradoksnya begini, saya cerita gitu ya, tadi kan proses itu harusnya simple dan nyaman sehingga orang berasumsi bahwa oh ini bagus. Nah paradoksnya adalah, saya kasih contoh, ada satu restoran kecil sih, yang punya tuh namanya kalau nggak salah Warung ya, saya nggak sebut mereknya, tapi ada di Kelapa Gading dekat rumah saya. Ini punya orang Thailand, dia masak. Nah menariknya adalah untuk makan di sana kita harus booking 2 bulan sebelumnya, gitu, karena antriannya sampai 2 bulan, gitu kan. Dan orang nggak mundur, orang malah maju gitu, malah oh ya udah deh kalau gitu kita ke sana. Kenapa? Karena orang connecting the dot. Kalau antriannya sepanjang ini pasti enak. Itu tadi ada paradoks bahwa di satu sisi sebenarnya proses yang lebih simpel itu bisa menggambarkan bahwa servisnya bagus, tapi di sisi lain ketika untuk produk-produk tertentu justru antri makin banyak, oh makin oke nih gitu kan. Sama orang ngeluncurin handphone, orang sampai antri di depan tokonya, nginep sampai berhari-hari, malah bikin orang penasaran, oh ini jangan-jangan menarik gitu ya. Nah, poin yang ketiga itu physical cues. Physical cues-nya adalah segala sesuatu yang secara fisik bisa dinilai. Kalau hotel itu kita lihat dari lobbynya, dari foto di website. Saya pernah dulu pertama kali harus bisnis trip ke Shanghai, saya nggak pernah ke Shanghai, terus cari-cari hotel sendiri gitu ya. Nah, di Shanghai itu ya adalah hotel-hotel global chain ya, kayak Hyatt, Hilton, segala macam tuh ada ya. Tapi kebetulan kantor saya di sana, kantor pusat saya di sana itu bukan di area di mana hotel-hotel itu ada. Jadi hotel-hotel dekat situ itu dalam bahasa Mandarin, nama Mandarin yang saya nggak kenal gitu. Jadi otak saya kebingungan untuk ini bagus apa enggak ya. Nah makanya akhirnya kita ngeliat dari fotonya deh, lobbynya kayak apa sih, ininya kayak apa dan lain sebagainya. Akurat nggak? Enggak, jujur. Karena hotel yang saya pilih fotonya bagus, begitu datang ke sana, waduh itu hotelnya tua, kumuh, nggak enak banget lah gitu ya. Jadi itu, tapi balik lagi untuk ngedorong orang beli, kita bisa meningkatkan physical cues-nya. Airline juga sama, airline dilihat dari pesawatnya baru apa enggak. Walaupun over the time orang akan lihat, ada airline yang pesawatnya baru tapi selalu ada aja masalah, delay lah, inilah, itulah, gitu kan. Jadi orang kan tetap. Tapi untuk di awal itu jadi satu hal yang penentu gitu. Restoran juga sama, mulai dari tempatnya, fasadnya gitu ya. Bahkan sampai piring sendok garpunya, aduh nih piring sendok garpunya aja, aduh kayak sendok garpu di di warteg yang tipis banget, yang kalau dipakai buat motong daging yang agak tebel dikit terus bengkok gitu ya. Interiornya juga gimana? Rekomendasi public figure kan, kalau restoran biasanya ada tuh, wah si siapa pernah makan di sini, siapa pernah makan di sini gitu ya. Itu penting. Bank pun juga sama, fasad, interior, salon juga ditaruh foto potongan rambut model-modelnya kayak apa. Tapi intinya sama gitu ya, orang berusaha menilai dari apa yang bisa dinilai, walaupun nggak selalu ada hubungannya, tapi dari situ otak bisa mulai make sense gitu, bisa sense making, oh kalau dia tampilannya begini harusnya oke, kalau orangnya begini harusnya oke, kalau prosesnya begini harusnya oke. Jadi itu service marketing. Nah permasalahannya apakah semua ini selalu manjur? Nggak selalu manjur gitu kan, kadang-kadang perceived risk-nya terlalu besar, sehingga tetap aja enggak gitu ya. Nah, sehingga ada lagi jurus pamungkasnya orang-orang service marketing, namanya service warranty. Service warranty ini apa? Biasanya bentuknya bisa jaminan uang kembali, bisa kalau orang punya restoran nggak enak gratis gitu. Ada satu restoran soto Kudus di Sunter, kalau nggak enak, soto Kudus, sop buntut, kalau nggak enak gratis gitu kan, gratis makan sini. Desainer gitu bisa kasih service warranty dalam bentuk revisi nggak terbatas, desain sampai oke, dilayani gitu ya. Nah, dalam banyak situasi ini bisa berhasil karena risikonya turun, gitu. Walaupun nggak hilang ya. Tapi masih ada risiko di bisnis-bisnis tertentu. Contohnya apa? Contohnya salon. Kalau kita ngomongin salon gitu ya, anggaplah gitu kan, kalau nggak cocok nggak usah bayar. Ya tapi masalahnya rambut udah keburu hancur. Kalau rambut udah keburu hancur kan nggak bisa balik. Jadi nggak semudah itu. Dokter bedah plastik juga sama. Ini saya bedahin mukanya biar kayak artis Korea gitu ya. Kalau nggak cocok nggak usah bayar. Ya iya, bukan masalah nggak bayar doang ruginya, tapi muka udah keburu berantakan terus gimana? That's why makanya kita harus lihat risiko orang seperti apa, dan habis itu kita bisa mengatasinya dengan cara yang tepat juga gitu. Nah, kuis untuk episode ini bisa dilihat di layar berikut.
Dan pemenang untuk episode ini bisa ditunggu di episode selanjutnya. Maka dari itu jangan ketinggalan subscribe marketing di Marketers TV. Saya Ignatius Untung, pamit undur diri. Gimana? Seru-seru kan videonya? Kalau suka, jangan lupa komen dan like ya. Masih banyak juga nih video-video yang keren-keren lainnya, gitu kan? Dan jangan lupa subscribe juga Marketers TV di sini nih.